Dalam perjalanan hidup yang penuh liku, kita seringkali bertemu dengan tantangan yang menguji kesabaran, kebijaksanaan, dan ketahanan batin kita. Bagaimana kita menghadapi konflik dengan orang lain tanpa kehilangan kendali? Bagaimana kita mengelola emosi di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern? Dan yang paling penting, bagaimana kita menemukan ketenangan di dunia yang tak henti-hentinya menggoda kita untuk larut dalam distraksi? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terletak pada sebuah filosofi kuno yang tetap relevan hingga hari ini, Stoicisme. Filosofi ini mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, menerima dengan lapang dada apa yang tidak bisa kita ubah, dan menjalani hidup dengan integritas serta keberanian. Namun, bagi banyak orang, Stoicisme sering terasa seperti konsep abstrak, penuh nilai luhur, tetapi sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku Practical Stoicism, Exercises for Doing the Right Thing Right Now, karya Gray Freeman hadir untuk menjembatani jurang tersebut. Buku ini bukan hanya membahas teori, tetapi juga menawarkan langkah-langkah praktis yang dapat membantu kita menerapkan stoicisme dalam situasi nyata. Dengan menyajikan lebih dari 100 latihan praktis yang disertai kutipan dari teks Stoik klasik, Freeman menghidupkan kembali ajaran para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Musonius Rufus ke dalam konteks modern. Bayangkan, alih-alih memandang stoicisme sebagai filosofi berat yang hanya layak dipelajari di ruang akademik, buku ini menjadikannya teman perjalanan yang siap memberikan panduan saat kita menghadapi tantangan harian. Dari mengelola konflik hingga memanfaatkan waktu dengan bijaksana, dari menghargai keindahan momen kini hingga mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, buku ini memberikan panduan yang praktis dan relevan. Mari kita jelajahi bagaimana filosofi kuno ini dapat menjadi kompas dalam menjalani kehidupan modern yang seringkali terasa begitu kompleks dan penuh tekanan. Melalui buku ini, kita akan belajar untuk menghadapi hidup dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih penuh makna. 1. Mengapa penting menerapkan stoicisme dalam kehidupan sehari-hari? Stoicisme bukan sekadar filosofi yang membahas konsep tinggi seperti kebajikan, etika, atau nilai-nilai hidup. Lebih dari itu, stoicisme adalah panduan praktis untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana dan penuh makna. Dalam menghadapi tantangan modern seperti tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, atau bahkan hal kecil seperti komentar negatif di media sosial, stoicisme menawarkan perspektif yang membantu kita tetap tenang dan terkendali. Namun, bagaimana kita bisa benar-benar menerapkannya? Disinilah letak kekuatan buku Practical Stoicism karya Gray Freeman. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita dan melepaskan diri dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Filosofi ini relevan, terutama di dunia modern di mana kita seringkali terjebak dalam kecemasan tentang hal-hal yang sebenarnya di luar jangkauan kita, seperti pendapat orang lain, hasil yang tidak pasti, atau ketakutan akan kegagalan. Dengan memahami inti dari stoicisme, kita dapat menemukan cara untuk mengelola tekanan ini dan menjalani hidup yang lebih damai. Salah satu alasan utama mengapa penting untuk menerapkan stoicisme adalah karena filosofi ini membantu kita membangun ketahanan mental. Dalam menghadapi ketidakpastian hidup, stoicisme mengajarkan kita untuk tidak larut dalam emosi negatif. Misalnya, ketika menghadapi situasi sulit, stoicisme mengingatkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, maka kita diajak untuk melepaskan kecemasan itu. Prinsip ini sangat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa dalam menjaga keseimbangan emosi kita. Selain itu, stoicisme mendorong kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, seperti keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Dalam buku Practical Stoicism, Gray Freeman menyederhanakan prinsip-prinsip ini ke dalam latihan praktis yang relevan dengan kehidupan modern. Misalnya, kita diajarkan untuk menghadapi konflik dengan kepala dingin, memanfaatkan waktu dengan bijaksana, dan bahkan menghargai momen-momen sederhana seperti menikmati sinar matahari di pagi hari. Latihan-latihan ini tidak hanya membantu kita menjadi individu yang lebih baik,
tetapi juga menciptakan dampak positif dalam hubungan kita dengan orang lain. Gray Freeman juga menekankan bahwa stoicisme bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang terus memperbaiki diri. Filosofi ini mendorong kita untuk reflektif dan belajar dari setiap pengalaman, baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Dalam hal ini, stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, tetapi tetap memiliki tekad untuk tumbuh dan berkembang. Praktik stoicisme juga sangat relevan di era modern, di mana kita seringkali kehilangan arah karena terlalu banyak gangguan. Dengan adanya media sosial, berita yang terus-menerus, dan tekanan untuk selalu tampil sempurna, mudah bagi kita untuk merasa kewalahan. Stoicisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan apa yang benar-benar penting dan melepaskan hal-hal yang tidak membawa nilai dalam hidup kita. Dengan menerapkan stoicism, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan tujuan. Filosofi ini membantu kita menemukan ketenangan di tengah kekacauan, memberikan kita alat untuk menghadapi tantangan dengan bijaksana, dan yang terpenting, memungkinkan kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Buku Practical Stoicism bukan hanya panduan untuk memahami filosofi ini, tetapi juga alat praktis untuk mengintegrasikannya ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Stoicisme bukan sekadar teori. Ini adalah cara hidup yang dapat membawa kita pada kebahagiaan sejati melalui penerapan yang konsisten. Dua, latihan praktis stoicisme untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Setelah memahami pentingnya menerapkan stoicisme, langkah berikutnya adalah membawa filosofi ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Buku Practical Stoicism menawarkan serangkaian latihan yang dirancang untuk membantu kita menghadapi berbagai tantangan secara bijak dan terkendali. Latihan-latihan ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis dalam menghadapi konflik, mengelola emosi, dan menjalani hidup dengan ketenangan batin. Salah satu latihan yang disoroti adalah menghadapi orang-orang yang sulit. Freeman menyebut latihan ini sebagai brace for trolls, atau bersiap menghadapi pengganggu. Kita diajarkan untuk mengantisipasi bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita akan bertemu dengan orang yang menyulitkan, baik itu rekan kerja, pengemudi yang tidak sabar, atau bahkan komentar negatif di media sosial. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak kehilangan kendali dan memahami bahwa perilaku orang lain seringkali berasal dari faktor-faktor di luar kendali kita. Dengan cara ini, kita belajar untuk menjaga ketenangan dan tetap berada di atas situasi, alih-alih larut dalam konflik. Latihan lain yang sangat efektif adalah membuat jurnal reflektif harian. Para Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius seringkali menulis tentang peristiwa sehari-hari untuk mengevaluasi bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi tertentu. Freeman mengadaptasi kebiasaan ini menjadi latihan modern, di mana kita diajak untuk merefleksikan kejadian-kejadian dalam sehari. Apakah kita sudah bertindak bijak? Apakah ada cara yang lebih baik untuk menangani situasi? Dengan introspeksi ini, kita dapat terus memperbaiki diri dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Latihan Turn It Around juga menjadi salah satu teknik penting dalam buku ini. Ketika kita menghadapi konflik dengan seseorang yang dianggap beracun, latihan ini mendorong kita untuk memutar perspektif dan melihat apa yang mungkin menjadi kesalahan kita dalam situasi tersebut. Dalam banyak kasus, kita seringkali terlalu cepat menghakimi orang lain tanpa memahami apa yang sebenarnya memengaruhi perilaku mereka. Latihan ini mengingatkan kita bahwa kesalahan bisa datang dari kedua pihak, dan fokus utama kita adalah memperbaiki diri sendiri, bukan mencari kesalahan orang lain. Praktik-praktik ini membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih tenang dan terkendali. Dengan menerapkan prinsip stoicisme, kita belajar untuk tidak reaktif terhadap situasi yang memicu emosi negatif. Sebaliknya, kita diajak untuk berhenti sejenak, merefleksikan, dan merespons dengan bijak. Gray Freeman juga menekankan bahwa stoicisme tidak hanya relevan untuk menghadapi konflik besar, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan. Misalnya, bagaimana kita merespons ketika seseorang menyela pembicaraan kita,
bagaimana kita mengatur waktu di tengah jadwal yang padat, atau bagaimana kita menjaga ketenangan ketika menghadapi kesalahan kecil seperti kehilangan barang. Dengan latihan-latihan sederhana ini, filosofi Stoik menjadi lebih mudah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Latihan-latihan praktis dalam buku ini tidak hanya membantu kita mengatasi masalah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menjalani hidup sesuai dengan nilai stoicisme, kita dapat menghadapi setiap hari dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Tiga, hidup di saat ini, fokus pada tugas dan menghargai waktu. Salah satu inti dari stoicisme adalah hidup di saat ini, sebuah prinsip yang sering kali terasa sulit di dunia modern yang penuh dengan distraksi. Buku Practical Stoicism memberikan latihan-latihan yang membantu kita untuk tetap hadir dan fokus pada apa yang sedang kita lakukan, tanpa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Stoicisme mengajarkan konsep premeditatio malorum, visualisasi negatif, yaitu membayangkan kemungkinan buruk yang dapat terjadi untuk mempersiapkan diri menghadapi kenyataan hidup. Latihan ini bukan untuk menanamkan rasa takut, tetapi justru untuk membuat kita lebih siap secara mental. Dengan menerima kemungkinan terburuk, kita dapat menghadapi apapun yang terjadi dengan ketenangan. Sebagai contoh, ketika menghadapi sebuah proyek besar di tempat kerja, visualisasikan tantangan yang mungkin muncul, seperti perubahan mendadak, kritik dari rekan kerja, atau kesalahan kecil yang bisa terjadi. Dengan begitu, kita akan lebih tenang dan siap menghadapi situasi nyata. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya memusatkan perhatian pada tugas yang ada di depan kita. Ketika kita membiarkan pikiran melayang ke masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang belum pasti, kita kehilangan kekuatan untuk bertindak di saat ini. Freeman memberikan latihan sederhana. Sebelum memulai sebuah tugas, tarik napas dalam-dalam, pikirkan satu hal yang ingin Anda capai, dan fokus sepenuhnya pada itu. Jika pikiran mulai teralihkan, kembalikan perhatian Anda pada tugas tersebut dengan lembut. Latihan ini mengajarkan kita untuk mengelola waktu dengan lebih baik dan mencegah distraksi mengambil alih. Selain fokus pada saat ini, stoicisme juga mengajarkan kita untuk menghargai waktu sebagai aset yang paling berharga. Memento mori, ingatlah kematian, adalah prinsip stoik yang mengingatkan kita bahwa hidup ini terbatas. Dalam buku ini, Gray Freeman mengadaptasi konsep ini dengan mengajukan pertanyaan reflektif. Jika hari ini adalah hari terakhir Anda, bagaimana Anda ingin menghabiskannya? Latihan ini mendorong kita untuk menghindari kebiasaan yang membuang-buang waktu, seperti binge-watching serial televisi atau menggulir media sosial tanpa tujuan. Menghargai waktu juga berarti belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting. Freeman menyarankan kita untuk memprioritaskan aktivitas yang benar-benar membawa nilai dalam hidup kita. Misalnya, alih-alih menghabiskan waktu di pesta yang tidak bermakna, pertimbangkan untuk menginvestasikan waktu itu pada sesuatu yang lebih berharga, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau belajar keterampilan baru. Dengan latihan ini, kita diajarkan untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran dan menghargai setiap detik yang kita miliki. Latihan lain yang menarik adalah menyisihkan waktu untuk keheningan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, stoicisme menekankan pentingnya merenung dan menemukan kedamaian dalam kesendirian. Freeman merekomendasikan untuk menyisihkan beberapa menit setiap hari untuk duduk diam, menjauhkan diri dari gangguan, dan hanya fokus pada pernapasan. Latihan ini tidak hanya membantu kita untuk lebih sadar akan momen saat ini, tetapi juga meningkatkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Melalui latihan-latihan ini, kita diajarkan untuk hidup lebih penuh kesadaran, menghargai waktu sebagai sumber daya yang tidak tergantikan, dan memanfaatkan setiap momen untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Dengan memahami pentingnya saat ini, stoicisme membantu kita untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan terarah. 4. Refleksi tentang kematian. Menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Salah satu pilar utama stoicisme adalah memento mori, atau mengingat kematian. Dalam budaya modern,
gagasan tentang kematian seringkali dihindari karena dianggap menakutkan atau tidak nyaman. Namun, para Stoik justru mengajarkan kita untuk menghadapi kematian dengan berani dan menjadikannya sebagai pengingat akan nilai waktu yang kita miliki. Gray Freeman dalam Practical Stoicism menjelaskan bagaimana refleksi tentang kematian dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Mengapa mengingat kematian penting? Ketika kita sadar bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, kita akan lebih berhati-hati dalam memilih bagaimana kita menghabiskannya. Freeman mengajak pembaca untuk bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir saya, apakah saya telah hidup dengan cara yang saya inginkan? Latihan ini memberikan perspektif yang kuat untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup, seperti hubungan dengan orang terkasih, kontribusi pada masyarakat, dan pertumbuhan pribadi, daripada membuang waktu untuk aktivitas yang tidak bermakna. Buku ini juga menyoroti pentingnya berdamai dengan ketidakpastian hidup. Kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, tetapi banyak orang hidup dalam penyangkalan tentang hal ini, yang justru menciptakan ketakutan dan kecemasan. Freeman merekomendasikan latihan refleksi sederhana. Bayangkan hari terakhir Anda dan tanyakan, apakah saya telah menghabiskan hidup saya dengan baik? Dengan refleksi ini, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menghargai momen sekarang, dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang memiliki nilai jangka panjang. Prinsip ini juga mendorong kita untuk menghargai setiap orang dan setiap hubungan dalam hidup kita. Dengan menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, kita menjadi lebih bijak dalam bersikap terhadap orang lain. Latihan memento mori dapat membantu kita menghindari konflik kecil yang tidak perlu dan memperkuat hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Freeman mengingatkan bahwa saat-saat terakhir dengan seseorang mungkin tidak kita sadari, jadi kita harus menjalani setiap momen dengan kasih sayang dan penghargaan. Selain itu, refleksi tentang kematian memberikan keberanian untuk menjalani hidup tanpa rasa takut. Para Stoik percaya bahwa ketakutan akan kematian seringkali menjadi penghalang utama dalam mencapai potensi penuh kita. Dalam buku ini, Freeman menyarankan untuk menghadapi ketakutan tersebut dengan jujur, menyadari bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan, dan tidak membiarkan rasa takut itu mengendalikan keputusan kita. Dengan melakukan ini, kita dapat menjalani hidup dengan keberanian dan kebebasan yang lebih besar. Latihan praktis lain yang ditawarkan adalah mencatat hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita setiap hari. Dengan cara ini, kita diingatkan untuk memprioritaskan hal-hal tersebut dan tidak membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Misalnya, sebelum tidur, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya telah memberikan perhatian yang cukup pada orang yang saya cintai? Apakah saya telah melakukan sesuatu yang berarti hari ini? Latihan ini mengarahkan kita untuk hidup dengan lebih penuh kesadaran dan menghargai setiap detik yang kita miliki. Melalui refleksi tentang kematian, Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak takut pada akhir kehidupan, tetapi justru menjadikannya sebagai pengingat akan pentingnya menjalani hidup dengan penuh makna. Buku Practical Stoicism menawarkan pendekatan yang sederhana, namun kuat untuk membawa prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menghargai waktu, memperkuat hubungan, dan menjalani hidup tanpa rasa takut, kita dapat menemukan kedamaian dan keberanian di tengah ketidakpastian dunia. Lima, latihan praktis untuk hubungan sosial dan komunikasi. Hubungan sosial adalah bagian penting dari kehidupan kita, dan Stoicisme menawarkan panduan untuk membangun interaksi yang sehat dan bermakna. Dalam Practical Stoicism, Gray Freeman memberikan berbagai latihan yang membantu kita memperbaiki cara berkomunikasi, memilih lingkungan sosial yang mendukung, dan menghadapi dinamika hubungan dengan kebijaksanaan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menjaga integritas dalam hubungan dan menghindari drama yang tidak perlu, serta memastikan bahwa setiap interaksi mencerminkan nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, kesabaran, dan rasa hormat. Salah satu latihan utama yang ditawarkan dalam buku ini adalah bagaimana memilih lingkungan sosial yang tepat.
Freeman mengingatkan kita bahwa kita adalah refleksi dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih komunitas dan hubungan. Filosofi Stoik mendorong kita untuk mencari teman yang mendukung pertumbuhan pribadi dan menjauh dari lingkungan yang penuh dengan pengaruh negatif. Latihan ini mengajak kita untuk secara sadar mengevaluasi hubungan kita dan bertanya, apakah orang-orang di sekitar saya membantu saya menjadi versi terbaik dari diri saya? Latihan lain yang disoroti adalah bagaimana menjaga ketenangan dalam percakapan, terutama ketika menghadapi perdebatan atau konflik. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita merespons. Freeman menyarankan latihan refleksi sederhana. Sebelum menjawab, ambil jeda untuk bernapas dan tanyakan pada diri sendiri, apakah respons Anda akan memperbaiki situasi atau justru memperburuknya? Dengan cara ini, kita dapat berbicara dengan bijaksana dan menghindari kata-kata yang hanya menimbulkan lebih banyak masalah. Buku ini juga membahas pentingnya mendengarkan secara aktif dalam percakapan. Dalam dunia yang seringkali terfokus pada berbicara, kemampuan untuk mendengarkan menjadi keterampilan yang langka namun sangat berharga. Freeman mengadaptasi prinsip Stoik tentang empati dengan mendorong kita untuk benar-benar memahami sudut pandang orang lain sebelum merespons. Dengan mendengarkan secara mendalam, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat, tetapi juga menghindari kesalahpahaman yang seringkali menjadi akar konflik. Latihan untuk menjaga keaslian diri juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak berpura-pura menjadi orang lain demi mendapatkan persetujuan atau pujian. Dalam buku ini, Freeman memberikan panduan untuk tetap autentik, meskipun kita berada di bawah tekanan sosial. Latihan ini mengingatkan kita untuk selalu berbicara dan bertindak dengan jujur, mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang teguh tanpa takut pada penilaian orang lain. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana menghadapi kritik dengan kepala dingin. Para Stoik percaya bahwa kritik, jika ditanggapi dengan bijak, dapat menjadi alat untuk pertumbuhan. Freeman menyarankan agar kita tidak langsung bereaksi terhadap kritik, tetapi mempertimbangkannya dengan tenang. Apakah kritik itu benar? Jika iya, gunakan itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika tidak, abaikan tanpa perlu merasa terganggu. Latihan ini membantu kita mengelola ego dan menjaga ketenangan dalam menghadapi komentar negatif. Latihan terakhir dalam bagian ini adalah tentang memberikan nilai dalam setiap percakapan. Freeman mengingatkan bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan, dan kita harus menggunakannya dengan bijak. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang akan saya katakan ini bermanfaat? Apakah ini akan membantu orang lain atau justru melukai mereka? Dengan memastikan bahwa setiap interaksi kita membawa manfaat, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih bermakna dan memperkuat koneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan menerapkan latihan-latihan ini, Stoicisme membantu kita membangun hubungan sosial yang sehat dan berintegritas. Buku Practical Stoicism memberikan panduan praktis untuk menghadapi tantangan sosial dengan tenang, bijaksana, dan penuh empati, sehingga kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih harmonis bersama orang-orang di sekitar kita. Stoicisme adalah filosofi yang menawarkan panduan untuk hidup dengan bijaksana, berani, dan penuh kendali diri di tengah kompleksitas dunia modern. Melalui buku Practical Stoicism, Gray Freeman berhasil menghidupkan ajaran Stoik dengan cara yang sederhana, namun mendalam, memberikan kita alat praktis untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Dengan lebih dari 100 latihan yang relevan, buku ini tidak hanya mengajak kita memahami nilai-nilai Stoik, tetapi juga menerapkannya secara nyata untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Dari menghadapi konflik dengan ketenangan, menghargai waktu yang berharga, hingga membangun hubungan yang lebih bermakna, Stoicisme membantu kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan integritas. Prinsip-prinsip seperti memento mori dan premeditatio malorum mengingatkan kita akan pentingnya hidup di saat ini dan bersiap untuk menghadapi kenyataan dengan hati yang teguh. Sebagai sebuah panduan praktis,
Buku ini menjadi alat yang ideal bagi siapa saja yang ingin mengintegrasikan stoicisme ke dalam kehidupan modern tanpa merasa terbebani oleh teori yang rumit. Dengan latihan-latihan sederhana namun bermakna, filosofi stoik dapat menjadi kompas yang membantu kita menjalani hidup yang lebih bermakna, tenang, dan terarah. Akhirnya, filosofi stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan tentang mengejar kesempurnaan, melainkan tentang terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Dalam perjalanan itu, stoicisme mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, menerima dengan lapang dada apa yang tidak dapat kita kendalikan, dan menjalani setiap momen dengan penuh rasa syukur. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menghadapi hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan yang sejati. Seperti yang diajarkan para Stoik, hidup adalah tentang tindakan, bukan hanya pemikiran. Jadi, mari kita tidak hanya berbicara tentang stoicisme, tetapi juga menjadikannya bagian dari cara kita menjalani hidup. Waktu kita terbatas, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin.